Tanggapan saya sebenarnya banyak. Beberapa sudah muncul juga. Pertama saya mau kasih saran ke Mabes Polri atau ke Polri. Sebaiknya ide ini ditolak. Saya setuju tadi bahwa ini merugikan. Bahwa ada pasal yang ditafsirkan oleh Pak Gatot tadi misalnya. Selama itu di luar tugas yang di 28 di ayat 3 di bagian penjelasan dan tidak ada izin Kapolri. Itu satu sisi, Bang Karni. Satu sisi di kepolisian, tapi dalam politik hukum yang lainnya, di bidang hukum yang lainnya ada masalah-masalah lagi soal jenjang kepangkatan, jabatan dan juga prosedur, jangan lupa. Jadi menurut saya Pak Gatot, dengan semangat kita pengen punya polisi yang baik dan profesional, sebaiknya ditolak. Gitu. Jadi kalau Mabes Polri sudah menolak, saya pikir sudah gugur permintaannya si Mendagri. Jadi kita mau menyelamatkan polisinya, mau menyelamatkan peran polisinya. Pasal 28 ayat 3 tadi dibela cukup baik oleh Pak Gatot gitu ya, meskipun saya tidak setuju. Juga melibatkan pasal bagian penjelasannya. Tapi menurut saya ada cita-cita yang lebih luas pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 soal Polri. Gitu. Betul bahwa polisi tugasnya kemana-mana, betul. Bahkan hari ini dengan Undang-Undang KDRT polisi boleh masuk rumah jika ada kekerasan. Itu artinya mimpi buruknya orang dalam rumah juga bisa diselamatkan oleh polisi sebetulnya. Masalahnya sekarang bukan hanya sekedar ranah dan zona di mana polisi bisa masuk ke setiap kehidupannya orang, tetapi pada saat mana polisi harus masuk. Itulah makanya muncul hukum acara pidana yang mengatur polisi kapan dan bagaimana dia masuk dalam kehidupan. Balik ke soal perdebatan apakah misalnya polisi bisa jadi kepala daerah dengan sifatnya yang temporer tadi itu. Selain itu, tadi saya menjelaskan soal bagaimana kita menyelamatkan polisi. Yang kedua, dan saya mau bilang, polisi bisa jadi hero Pak, dalam diskursus ini. Jadi kita tidak dalam rangka untuk menjelek-jelekan Pak Cahyokumolo, bukan. Kita sedang membela satu nilai dan cita-cita yang mau kita pelihara ke depan. Betapapun susahnya, meskipun tadi Pak Fadlizon juga sudah bilang bagaimana polisi di zaman Pilkada DKI juga mengalami situasi-situasi yang sulit, terlepas positif ataupun negatif. Tapi polisi bisa jadi hero, jadi pahlawan kalau menolak. Jadi jangan menggunakan kesempatan-kesempatan tipis hanya di Undang-Undang pasal 28 ayat 3 plus penjelasannya. Ada cita-cita lain yang lebih baik gitu. Nah, saya mau masuk ke masalah yang berikutnya soal kenapa sampai harus ngotot. Sampai saya mohon maaf kalau ngelihat Pak Cahyokumolo di beberapa televisi, dia sampai bilang menurut saya argumentasinya sudah tidak hukum lagi yang harusnya jadi panglima. Sampai dia bilang saya terima resikonya apapun yang terjadi. Menurut saya mohon maaf ini nggak baik, menunjukkan satu level menteri mengatakan bahwa saya buat keputusan seperti ini dan saya bersedia tanggung jawab. Karena begini, ini semua masalah hukumnya junto. Terus kalau ada kesalahan, mengadilinya seperti apa Pak? Kita menuntut kompensasi, sanksi, dengan cara apa? Ketika kita mematerialkan menuntut pertanggungjawaban terhadap kesalahan tersebut. Satu, ini polisi, kita mau lapor polisi, kata orang jeruk makan jeruk. Kita mau lapor kemana Mendagrinya? Ke Komisi Aparatur Sipil Negara, administratif, ujungnya rekomendasi, makan waktu lama. Kita mau bawa ke pengadilan, mematerialkannya lama, butuh waktu. Jadi ini memang di satu sisi menunjukkan bagaimana gambaran hukum kita hari ini dari sisi norma untuk membangun polisinya memungkinkan, tetapi norma untuk mengoreksinya justru menihilkan arti dari hukum itu sendiri karena tidak ada mekanismenya. Dalam pengalaman saya ataupun banyak teman-teman ketika berurusan sama polisi, mengkriminalkan polisi itu nggak gampang Pak Karni. Mendalilkan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh polisi jika ada kesalahan itu tidak mudah. Menteri juga tidak mudah apalagi. Nah, jadi saya mau bilang bahwa
pikirkan juga. Kenapa saya bicara seperti ini? Saya coba kasih beberapa ilustrasi lain lagi. Coba kita lihat Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial. Ya kan? Yang boleh menangani konflik sosial itu salah satunya polisi. Salah satunya polisi. Ada tentara juga, lalu ada juga aparatur bupati ataupun misalnya gubernur. Lalu kita lihat misalnya kewenangan di Undang-Undang Mineral dan Batubara misalnya. Ada level izin, Undang-Undang Pemda yang baru nomor 23 tahun 2014. Kewenangan bupati ditarik ke gubernur. Di situ bisa ada tumpang tindih. Tugas gubernur yang bisa memberikan rekomendasi, izin, itu ada gubernur punya ruangnya. Di Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, polisi harus berdiri sebagai penyelesai bagian dari resolusi konflik. Ini saya cuma ambil sedikit-sedikit aja dari undang. Tapi saya mau menggambarkan bagaimana bisa tumpang tindih nanti. Nah, dua orang jenderal yang pasti nanti didiskusikan oleh Pak Arief, Pak Gatot. Saya melihat Pak Arief orangnya cukup dedicated sama masalah SDM di dalam Mabes Polri selama beberapa bulan atau tahun belakangan ini. Membahas itu, muncul dua orang, tapi ditempatkan pada situasi-situasi yang menjebak polisi itu sendiri. Ditarik pada kepentingan bisnis, ditarik pada kepentingan fungsi polisinya, tapi dia harus berdiri sebagai gubernur. Pertanyaan saya, ketika dia PLT, gubernur, dia polisi atau dia gubernur?